Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Haji Sofyan Iskandar MPD, yang saya hormati Ibu Primanita Solihah Rosmana MPD, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Nina Latifah Nur selaku moderator dari kelompok 1 mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai peran dan fungsi kurikulum. Namun, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu Bu Sainah dengan NIM 2005724. Kemudian Ida Inayatus Saadah dengan NIM 2000166. Kemudian Nina Latifah Nur dengan NIM 2007388 dan Syalimah Azahra dengan NIM 2005827. Baik, selanjutnya yaitu penyampaian materi presentasi dimulai dari saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari kata kurir yang berarti pelari dan kurere yang berarti tempat lari. Dan pada awalnya, ini digunakan dalam dunia olahraga. Pada saat itu, kurikulum didefinisikan sebagai jarak yang harus ditempuh seorang atlet dari awal hingga akhir untuk memenangkan medali atau penghargaan. Pemahaman ini kemudian diterapkan dalam dunia pendidikan pada sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan siswa dari awal hingga akhir guna memperoleh penghargaan, yaitu berupa ijazah. Sebagaimana telah disebutkan mengenai pengertian kurikulum sebelumnya, hal itu dianggap terlalu sempit atau sangat sederhana, sehingga perlu juga mempelajari buku-buku dan karya-karya lain mengenai kurikulum, terutama yang telah berkembang di negara-negara maju, sehingga akan memiliki makna yang lebih luas dan beragam. Istilah kurikulum pada hakikatnya tidak terbatas pada beberapa mata pelajaran saja, tetapi mencakup semua pengalaman belajar yang dimiliki siswa dan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Adapun beberapa para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai kurikulum. Yang pertama yaitu Harold B. Alberti tahun 1965. Memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah, atau all of the activities that are provided for the student by the school. Kurikulum tidak dibatasi pada kegiatan di dalam kelas saja, tetapi mencakup juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa di luar kelas. Selanjutnya yaitu menurut Sailor J. Gallen dan William N. Alexander dalam bukunya yang berjudul Curriculum Planning, menyatakan bahwa kurikulum adalah keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi belajar baik berlangsung di kelas, di halaman maupun di luar sekolah. Selanjutnya yaitu menurut Beragan. Beliau mengemukakan bahwa kurikulum adalah semua pengalaman anak di bawah tanggung jawab sekolah. Dan yang terakhir yaitu menurut Sudijarto yang mengemukakan bahwa kurikulum adalah segala pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan dan diorganisir untuk diatasi oleh siswa atau mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bagi suatu lembaga pendidikan. Sehubungan dengan banyaknya definisi mengenai kurikulum, maka dalam pelaksanaan kurikulum perlu mengacu pada pengertian kurikulum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 19 yang berbunyi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian kurikulum terus berkembang sesuai dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan.
Selanjutnya, menurut R. Ibrahim tahun 2005, kurikulum dikelompokkan menjadi 3 dimensi, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai substansi. Dimensi ini memandang kurikulum sebagai rencana kegiatan belajar bagi siswa di sekolah atau sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kurikulum sebagai sistem. Dimensi ini memandang kurikulum sebagai bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan bahkan sistem masyarakat. Dan yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Hal ini merupakan ahli kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Sementara, menurut Said Hamid Hasan tahun 1988 berpendapat bahwa kurikulum memiliki 4 dimensi, di mana satu dimensi dengan dimensi lainnya saling berhubungan. Keempat dimensi kurikulum tersebut yaitu kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan, lalu kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan atau realita atau implementasi kurikulum. Dan yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Berdasarkan dimensi-dimensi kurikulum di atas, maka dapat dikaitkan dengan pengertian kurikulum sebagai berikut, yaitu pengertian kurikulum dihubungkan dengan dimensi ide, yang pada dasarnya mengandung makna bahwa kurikulum itu adalah sekumpulan ide yang akan dijadikan pedoman dalam pengembangan kurikulum selanjutnya. Lalu pengertian kurikulum dikaitkan dengan dimensi rencana, yaitu sebagai seperangkat rencana dan cara mengadministrasikan tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk pedoman penyelenggarakan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, pengertian kurikulum dikaitkan dengan dimensi aktivitas. Dalam hal ini merupakan segala aktivitas dari guru dan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir, pengertian kurikulum dikaitkan dengan dimensi hasil, di mana memandang kurikulum itu sangat memperhatikan hasil yang akan dicapai oleh siswa agar sesuai dengan yang telah direncanakan dan yang telah menjadi tujuan dari kurikulum tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari kurikulum. Fungsi kurikulum itu sebagai suatu pedoman atau acuan. Bagi guru, kurikulum itu fungsinya sebagai pedoman untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah, bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum itu fungsinya sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum itu fungsinya sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Nah, sedangkan bagi masyarakat, kurikulum itu fungsinya sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Jadi dengan adanya kurikulum ini kita bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik karena proses pembelajarannya itu sudah terencana sehingga proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar sehingga tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai dengan baik. Nah, bagi siswa sebagai subjek peserta didik ada 6 fungsi dari kurikulum, diantaranya yaitu yang pertama ada fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa supaya memiliki sifat well adjusted, yaitu bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik dari lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Nah, lingkungan itu sendiri senantiasa mengalami perubahan dan bersifat dinamis. Karena itu, siswa harus mampu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dirinya sesuai dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Nah, fungsi yang kedua yaitu fungsi integrasi. Fungsi integrasi itu mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus bisa menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa itu pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus mempunyai kepribadian yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan berintegrasi dengan masyarakat.
Yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum itu sebagai alat pendidikan harus bisa memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Karena pada dasarnya setiap siswa itu mempunyai perbedaan yang berbeda-beda, baik dari aspek fisik maupun aspek psikisnya, yang harus kita hargai dan kita layani dengan baik sebagai guru. Nah, yang keempat ada fungsi persiapan. Fungsi persiapan ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus bisa mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, selain itu kurikulum juga diharapkan bisa mempersiapkan siswa supaya bisa hidup dalam masyarakat. Seandainya karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Yang kelima itu ada fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya masing-masing. Nah, fungsi pemilihan ini sangat erat hubungannya dengan fungsi diferensiasi. Karena pengakuan atas adanya perbedaan individu, siswa berarti diberikan kesempatan untuk memilih apa yang ingin dia minati sesuai dengan kemampuannya. Nah, untuk mewujudkan kedua fungsi tersebut, maka kurikulum itu harus disusun secara lebih luas dan bersifat fleksibel. Nah, yang keenam ada fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk bisa memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Jika siswa sudah mampu memahami kekuatan dan kelemahannya, maka diharapkan siswa bisa mengembangkan sendiri potensi dari kekuatan yang dimiliki, atau dia bisa memperbaiki kelemahan yang dia miliki. Materi berikutnya adalah mengenai peranan dari kurikulum. Nah, kurikulum dalam pendidikan formal, baik itu di sekolah atau madrasah, memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan pencapaian tujuan dari pendidikan. Menurut Umal Hamalik, pada tahun 1990, terdapat 3 peranan kurikulum yang dinilai sangat penting. Yang pertama adalah peranan konservatif, yang kedua peranan kreatif, dan yang ketiga adalah peranan kritis dan evaluatif. Untuk yang pertama, peranan konservatif, pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang dikembangkan memiliki kesadaran dan muatan masa lampau dalam relasinya dengan masa kini. Artinya ada keterkaitan antara kurikulum sebelumnya yang ada pada masa lampau dengan yang dibuat saat ini. Nah, peranan ini sangat penting dan mendasar sesuai dengan kenyataan bahwa pendidikan ini pada hakikatnya merupakan proses sosial masyarakat dan bagian dari masyarakat itu sendiri. Nah, adapun peranan yang kedua adalah peranan kreatif, di mana peranan kreatif ini menekankan bahwa kurikulum ini harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang serta kecenderungan masa mendatang. Artinya, kurikulum ini memiliki peran untuk dapat mengembangkan sesuatu yang baru, berinovasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada saat ini. Artinya kita harus bisa lebih terbuka lagi untuk melihat kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini juga untuk nanti ke depannya. Nah, yang ketiga ada peranan kritis dan evaluatif, di mana peranan kritis dan evaluatif ini artinya kurikulum memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membangun siswa atau masyarakat yang peka terhadap situasi dan kondisi yang ada serta mampu untuk mengambil keputusan nilai yang solutif untuk kemajuan. Artinya kurikulum juga memiliki peranan untuk akhirnya bisa mengembangkan siswa untuk lebih kritis lagi, lebih peka lagi terhadap sekitarnya, terhadap kondisi yang ada, serta akhirnya baik siswa atau masyarakat ini mampu untuk mengambil keputusan yang solutif untuk permasalahan yang ada.
Dari berbagai penjelasan yang tadi telah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya kurikulum merupakan sejumlah rencana isi yang merupakan sejumlah tahapan belajar yang didesain untuk siswa dengan petunjuk dari institusi pendidikan, yang mana isinya ini berupa proses yang statis ataupun dinamis dan kompetensi yang harus dimiliki. Nah, kurikulum juga adalah seluruh pengalaman di bawah bimbingan dan arahan dari institusi pendidikan yang membawa ke dalam kondisi belajar. Artinya ada kaitannya dengan kepala sekolah, guru, juga siswa. Nah, kurikulum ini sebagai jantung dari pendidikan atau ruh dari pendidikan yang mana memegang peranan penting dalam pendidikan itu sendiri. Baik itu di lembaga pendidikan dan di masyarakat, di mana tujuan akhir siswa akan memasuki dunia pendidikan adalah pintu gerbang untuk diterima oleh masyarakat. Nah, kurikulum juga memiliki peran penting dalam hal ini, baik dalam menyampaikan nilai-nilai budaya masyarakatnya, membantu siswa untuk lebih kreatif, inovatif, konstruktif, dan sekaligus menyaring nilai-nilai budaya, waktu atau kondisi dan sosial. Selain itu, di lembaga pendidikan juga yang terkait dengan kurikulum menjadi jembatan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan yang terkait dengan pendidikan seperti misalnya sekolah, madrasah, sekolah Islam terpadu, dan lain sebagainya, yang mana setiap lembaga pendidikan ini kan pasti memiliki tujuan pendidikan yang berbeda-beda. Alhamdulillahirrabbilalamin, penyampaian materi presentasi kali ini telah selesai. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan diskusi.